Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang fungsi suami istri dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang fungsi keluarga secara sosiologis. Sudah kita ketahui bersama bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Fungsi-fungsi keluarga itu diantaranya adalah yang pertama fungsi biologis, yang kedua fungsi edukatif, yang ketiga fungsi religius, dan yang keempat fungsi protektif, yang kelima fungsi sosialisasi, yang keenam fungsi rekreatif, dan yang ketujuh fungsi ekonomis. Sahabat sekalian, dari 7 fungsi keluarga yang telah saya sebutkan tadi, yang pertama fungsi biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sah dan sehat. Salah satu tujuan disunahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Di antaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga. Selanjutnya ketiga, fungsi religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran, dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga. Selanjutnya yang keempat, fungsi protektif. Nah, keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan. Itu fungsi protektif. Selanjutnya yang kelima, fungsi sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai itu, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi pula, setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya. Selanjutnya fungsi yang keenam adalah fungsi rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya. Menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga, seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian, keluarga itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa rumahku adalah surgaku. Sahabat sekalian,
Selanjutnya fungsi yang terakhir, fungsi yang ketujuh, fungsi ekonomis. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar-pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu, pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan hak secara seimbang. Itulah sahabat sekalian, di pernikahan bukan hanya sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati, tetapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.